malam-malam kita ngobrol nih sama salah satu teman saya nih. Wah, kita ini beda jauh usianya, tapi karya yang satu ini, teman saya yang satu ini luar biasa nih. Wih, namanya Elwin Hendrianto. Wey. Win, Halo Videon. Ya, gimana? boleh tahu dulu nggak? Ini mungkin kan Ya, teman-teman yang nonton pengen tahu, penasaran. Elwin tuh sekarang sebetulnya orang sih udah dengar-dengar namanya itu, wah ngetop di industri musik, komposer lah, apalah. Tapi persisnya tuh apa sebetulnya? Persisnya tuh apa? Jamais, je crois, qu'aucune société n'avait fait ça. On ne fait rien pour la mode qui se démode. saya sekarang composer, producer ya, music director. Kalau misalnya dibilang performer ya masih perform, cuman karena ini edisi khusus COVID-19, semua konser sedang di-postpone. Oh, Jadi kan kita nggak bisa kumpul kan, nggak bisa di tempat ramai, jadi nggak bisa konser. Tetapi produksi puji Tuhan masih jalan, komposisi sama bikin musik masih terus jalan, masih ada tugas-tugas yang diselesaikan gitu. Tapi memang kalau dalam waktu saya tuh mungkin setahun itu ya paling banyak produksi dan komposisi. Produksi musik tuh ya maksudnya dari musik dari nol bisa jadi sampai akhirnya jadi master, dalam artian master audio gitu ya, supaya orang bisa denger di mana-mana, di iTunes, di YouTube, di Spotify, ataupun dimasukin dalam film atau TV atau iklan gitu sih kira-kira. Kalau nggak salah, aku yang sempat kemarin dulu lihat di Instagrammu tuh kan, kamu istilahnya arrange musik untuk film apa, Win? Waktu itu salah satu film yang lumayan ngetop ya? Yang kalau internasional mungkin arrangement buat orkestra live-nya tuh apa ya? Greatest Showman gitu? Oh, maut. Ya. Terus kalau yang musik, yang film? Kalau film terakhir itu ada Ricky Rhino, terus ada Cinta Buta. Oh, Cinta Buta itu ya? Yang siapa? Iya, Cinta itu Buta. Sandi Aulia, ya sama Dodit itu. Terus ini seharusnya karena COVID nggak bisa keluar filmnya, tapi udah ada nih, antri mau keluar, ada namanya Preman, ada juga namanya Surga di Bawah Langit, itu mau keluar juga. Wow. Tapi nanti Surga di Bawah Langit itu ada Reza Rahadian, ada Andin, Acha Septiasa, gitu-gitu. Kalau Preman spesialnya karena dia diproduksi bareng-bareng di Indonesia sama di Hollywood, jadi lumayan seru, walaupun semuanya di shoot di Indonesia tapi editingnya, warnanya, soundnya itu sempat mixing di sana juga di LA gitu. Gak main-main ya, sama Hollywood ya ini ya? Luar biasa. Kamu ini udah sejajar sama artis-artis papan atas nih, Reza Rahadian. Itu kan bintang film, saya kan orang di balik layar aja. Nah, kalau tanpa kamu, dia filmnya jadi nggak bagus. Ada musiknya. Ya, lucu-lucuan lah. Pokoknya kalau kayak gini nih, dari sejak masuk ke dunia film, jadi tahu, ternyata industrinya tuh semua dibangun dari kerjasama, ada yang front end, ada yang back end, ada yang masalah bisnisnya, ada yang ngurusin keamanan, besar sekali. Departemennya selalu besar sekali, luar biasa. Gitu. Oke. Nah, itu yang kita mungkin nggak kebayang, karena selama ini jujur aja kalau kita, ya sorry to say ya, kita misalnya nih, waktu kita masih kecil gitu kan, misalnya kita senang musik, tapi kan kita ini nggak kebayang sama sekali. Bayangannya tuh kalau les musik, nanti ujung-ujungnya paling jadi guru les gitu kan. Padahal industri musik tuh luar biasa. Kalau lihat ceritanya Elwin kayak gini kan, industri musik ternyata luar biasa besar banget gitu kan. Bener kan? Iya, betul. Jadi industri musik itu terbagi dari industri, ya macam-macam ya. Ada yang industri dagangnya, yaitu kalau kamu mau rental alat-alat musik atau dagang alat musik dan sound system atau itu dagang. Terus ada juga yang edukasi, sekolah musik lah, ngajar lah, atau master class atau menjadi dosen.
Lalu ada juga industri yang performance seperti jadi artis, penyanyi, kayak pemain orkestra itu performance ya. Terus juga ada yang industri produksi. Produksi itu yang lebih kayak bikin lagu yang di balik layar itu. Jadi gimana musik-musik yang kita dengarkan ini kan semua kan pasti diproduksi somewhere di dalam dapur. Nah itu yang masak siapa? Nah itu kita-kita gitu. Wah, luar biasa. Kira-kira seperti itu. Saya mungkin belum sebutin ada beberapa hal lagi, tapi pasti ada bisnis musik itu ada banyak ya. Misalnya ada juga bisnis musik yang lebih kayak internet based, kayak misalnya gimana iTunes bisa sebagai streamer, gimana bisa dapat uang gitu-gitu kan. Itu juga termasuk industri tertentu juga gitu. Menarik ya, sebenarnya menarik ya. Ini sebenarnya bidang kalau boleh dibilang nih satu bidang entrepreneurship yang mungkin masih sedikit orang Indonesia terutama, masih sedikit orang Indonesia yang berkecimpung di situ ya, Win ya? Benar ya? Iya, karena kan waktu saya sekolah juga banyak yang lihat kalau misalnya bekerja di bidang musik atau apa sebagai musisi itu kan belum dibilang sebagai pekerjaan yang pakem atau tradisional atau biasa gitu. Banyak kan masih jadi dokter, insinyur, bisnismen, kan dagang. Jadi kalau musik ini ya jajarannya seperti kayak orang-orang mungkin yang waktu itu belajar jadi chef, jadi desainer gitu. Tapi ya ada untungnya juga karena kan banyak yang waktu itu masih belum banyak yang pengen belajar itu. Sekarang jadinya sebetulnya di pasaran pun demand-nya lebih banyak, dalam artian banyak orang yang butuh musik dan suppliernya kan belum begitu banyak karena kan banyak orang yang takut untuk masuk terjun ke dunia itu gitu. Benar-benar. Kadang-kadang itu prinsipnya kalau kita jadi pionir itu atau orang yang duluan itu kadang-kadang salah satu keuntungannya di situ ya. Walaupun memang ada satu risiko gitu kan. Jadi pionir kan bisa gagal. Bisa gagal. Betul. Iya, oke. Betul sekali. Jadi ya itu juga walaupun kita jadi pionir belum tentu juga kita dapetin walaupun pasarnya ini besar, pionirnya nggak banyak itu juga tetap saingannya itu juga cukup kompetitif gitu. Ya. Win, kalau boleh tahu Win, dulu waktu sekolah itu memang setelah lulus SMA apa memang sekolah khusus musik di konservatori gitu? Ya, jadi waktu SMA kayak waktu itu di Loyola, sebetulnya waktu itu saya kan juga les piano dan diajukan oleh guru untuk les di lomba piano yang waktu itu dibuat oleh Maestro Ananda Sukarlan. Yang kita semua tahu ya. Keren jadi, banget ya. Udah lebih senior dari kita ya, dari saya paling enggak. Jadi dia bikin lomba piano dan waktu itu kebetulan hadiahnya kalau menang tuh bisa dapat kesempatan untuk exchange student ke Belanda. Waktu itu saya kebetulan menang. Nah, itu dikirim ke Belanda. Waktu itu masih di Loyola. Oh iya? Jadi, iya. Jadi kelas 3 Loyola saya harus minta izin 1 semester karena ke sana. Tapi terus pulang waktu zaman-zaman tes. Jadi kelas 3 SMA balik sini untuk nyelesain ujian-ujian. Dan untungnya yang di Belanda bilang kalau mau dapat mereka bisa support beasiswa untuk belajar diselesaikan 4 tahun S1 piano waktu itu. Oh, mantap kali. Jadi benar-benar full scholarship 4 tahun di Belanda ya? Iya, 4 tahun. Lalu setelah itu ada seperti kesempatan buat ambil master di London di Royal College of Music. Gitu. Itu beasiswa juga? Beasiswa juga. Wah, ya. Hebat banget. Tapi saya juga beruntung karena saya juga ada family yang kebetulan banget waktu itu di Belanda juga dan putranya tuh waktu itu juga sekolahnya tuh di kota yang sama saya di Belanda. Nah, mereka juga support saya gitu waktu saya studi. Gitu. Wah, mantap. Nah, terus Bin, kalau boleh tahu, kan banyak zaman sekarang ini aku sih perhatiin gini, semenjak adanya era reality show yang menampilkan kayak Indonesian Idol lah, terus dulu Akademi Fantasi Indonesia, terus macam-macam itu kan.
itu kan terus anak-anak muda nih banyak yang mulai les nyanyi, apa segala, terus pokoknya pengen berkarir di dunia musik gitu. Tapi mereka mungkin kan belum banyak yang tahu persis peluang-peluang apa aja sih yang ada di industri musik, Win. Dalam artian gini, mereka mungkin masih berpikirnya itu masih, ya sorry to say, mungkin bahasaku agak sedikit gambling. Gamblingnya tuh, kalau aku bisa nembus satu kontes se-Indonesia ini menang, kan terjadi top gitu kan. Tapi kan itu kan kansnya kecil. Tapi opportunity-nya di dunia musik apa aja, Win? Ya, kalau misalnya kayak gitu, itu memang di dalam sepertinya bisnis apapun ya, kita punya pasti harus punya semangat, bakat, dan semangat kerja keras yang tinggi. Tetapi di lain pihak juga keberuntungan. Kadang-kadang kan seperti itu kan untung-untungan juga. Kayak misalnya kita ngomong Indonesian Idol or something, itu kadang-kadang kita bisa lihat bukan hanya yang juara 1 yang dapat karir, tapi kadang-kadang juara 2 jadi lebih terkenal misalnya gitu ya. Saya nggak tahu, tapi kadang-kadang kan misalnya, oh belum tentu menang sampai juara 1 sebagai pemenang nomor 1, tapi karena dia sudah menampilkan bakatnya di khalayak publik, di TV, orang lihat, oh mungkin ada produser yang suka gitu kan, wah ini bisa nih dikembangin, promosikan menjadi artis misalnya, itu bisa. Tetapi walaupun demikian, tentunya peluang yang seperti yang ditanyakan, peluang di dalam musik itu kan bukan hanya sebagai artis atau penyanyi. Kadang-kadang kita juga bisa sebagai pengarang lagu, atau membuat musik iklan atau jingle, produksi, kadang-kadang musik juga untuk wedding, kadang-kadang kadang-kadang juga bisa perform di tempat-tempat lain, misalnya di hotel atau apa. Mungkin kalau ingin untuk skala besar, memang harus yang berkaitan dengan media ya, media atau film atau corporate ya kalau dunia musik ya, karena ya tentu saja kalau corporate bisa mempunyai demand yang lebih besar untuk musik karena mereka kan bikin banyak acara, mereka bikin banyak iklan untuk TV, untuk promosiin korporasi mereka. Jadi pasti banyak sekali peluang-peluang di dalam musik untuk mereka gitu. Win, boleh tahu nggak kalau misalnya ya di industri musik itu antara enak mana sih? Kamu kan tadi kan cerita kamu juga perform, maksudnya tour gitu kan. Terus terus kamu juga bikin produksi gitu kan, istilahnya jadi musik director gitu. Sebetulnya secara income enak mana sih, Win? Kalau secara income ya tergantung juga sebetulnya ya. Saya bilang kalau misalnya kita perform sebagai kayak A-list star gitu, kayak Britney Spears atau Michael Jackson, pasti udah tinggi sekali ya secara income. Tetapi kalau misalnya sebagai performer instrumen misalnya ya, itu tergantung tempatnya di mana dan pasarnya siapa. Tapi kalau saya bilang ada satu hal yang membuat ini cukup terlimit, karena kalau misalnya kita perform, kita harus di sana gitu. Kita harus ada di tempat itu untuk perform. Di dalam itu, misalnya kalau saya tour, itu kan nggak mungkin dalam setahun 365 hari itu saya perform 365 hari. Saya harus mungkin dari Eropa satu-satu dulu pindah kan. Nah itu pindah aja kan butuh waktu. Jadi dalam itu ada batasan-batasan tertentu untuk misalnya income ya tentunya ya. Walaupun pasti kita punya standar misalnya, oh ini tinggi atau apa terserah ya. Tapi ada maksudnya tuh tidak bisa seperti mass produce pastinya, karena kamu harus benar-benar ada di sana, kamu sendiri, kamu mainkan satu konser satu hari, selesai besoknya travel tempat lain konser. Belum nanti lagi secara energi itu cukup luar biasa staminanya yang diambil, karena kadang-kadang jet lag atau apa gitu. Jadi dari Indonesia terbang ke London, baru mendarat jam 7 pagi, malamnya jam 9 malam udah konser gitu. Misalnya gitu. Itu saya pernah, tapi bukan di London, di Manchester. Itu saya sampai nungguin mau main konser itu ketiduran. Terus ketiduran gara-gara totally jet lag gitu kan. Terus tiba-tiba dipanggil, ini main, wah, lari main. Jadi itu kayak gitu pernah tuh, lucu lah. Tapi yang pasti konser itu akan sangat banyak energi yang diambil, dan juga kedua adalah pada waktu kamu konser, kamu akan punya satu shot. Jadi kamu main,
harus perfect, ya nggak harus sih, tapi harus perfect. Ya. Dalam artian, kalau salah ya penonton bisa lihat salah. Ya itu satu. Saya ini perfeksionis, jadi kalau main konser selalu kayak deg-degan banget gitu, wah ini bisa perfect ya, jangan-jangan ada salah satu note lah atau apa gitu. Nah tapi kalau produksi itu enaknya adalah kamu bisa lakukan dari manapun. Jadi misalnya saya produksi di Indonesia terakhir barusan supply music untuk misalnya salah satu acara TV di Cina namanya Super Vokal gitu, kayak salah satu kayak China Got Talent gitu. Itu dari Jakarta juga bisa. Dan dari itu saya juga kontrol untuk kontrol quality-nya. Kalau misalnya kita udah bikin produk, wah ini masih kurang bagus, masih bisa diperbaiki ya. Kalau misalnya kita konser itu langsung harus gitu. Nah, dan dalam produksi ini juga kita bisa bikin tim yang cukup besar sehingga dalam satu hari itu kita bisa ada project yang bersamaan berjalan. Itu adalah satu hal. Nah, untuk pemasukan secara pasti itu susah dibilang karena setiap komposer kan punya level ya. Jadi level misalnya harganya atau setiap performer juga punya level harganya. Jadi itu saya nggak bisa mewakili untuk ngomong enak yang mana. Itu tergantung pilihan. Kalau mau yang bener-bener sukanya nampang, pede, suka dilihat orang, ada tuh banyak orang-orang yang ekstrovert ya, itu mereka konser aja tuh cukup seneng gitu. Kalau saya sebetulnya introvert, tapi memang dalam konser udah sering konser jadi saya seneng aja gitu. Tapi kalau saya di studio sama penyanyi lah, sama pemain orkes atau apa tuh lebih nyaman sih sebetulnya di dalam studio untuk membuat lagu-lagu untuk macam-macam gitu. Jadi sebetulnya intinya ada kayak dua macam, kalau aku boleh simpulin, kalau performer itu lebih ke arah kayak profesional gitu ya, mungkin kayak dokter, kayak lawyer. Betul. Itu ibaratnya mereka dibayar tinggi karena ya memang satu keberadaan mereka, iya betul. Ya, tapi kalau kalau produksi lebih ke arah sisi sebagai entrepreneur-nya lebih ini ya, lebih kuat gitu lebih ya. Kena. Tentunya. Untuk kasus saya demikian. Saya nggak tahu kalau misalnya ada penyanyi lain, bukan penyanyi lain, saya bukan penyanyi, tapi musisi lain. Mereka bisa aja sebagai performer, tapi menggunakan itu sebagai sisi entrepreneur. Misalnya mereka pada waktu konser, mereka juga jualan merchandise, atau mereka juga jualan apalah, terserah gitu. Kayak misalnya hal-hal kayak gitu kan bisa dikembangin seluas mungkin. Betul, ya kan? Betul. Kalau saya sendiri kan, kalau di kasus saya memang kelihatan di dalam entrepreneurship itu produksi lebih bisa dikembangkan karena ya tentu aja karena banyak yang bisa dijangkau. Misalnya kayak film juga bisa, game juga bisa, iklan juga bisa, gitulah. Iya. Wah, menarik nih. Jadi paling enggak sekarang teman-teman muda yang dengerin, audiens yang dengerin, ataupun orang tua yang punya anak-anak yang gemar musik, sebetulnya mereka punya harapan bahwa ke depan, masa depan di industri musik ini sebagai sebuah bisnis atau industri ini juga sangat menjanjikan ya, Bine, boleh dibilang ya. Paling enggak teman-teman yang dengerin ini nanti bisa mulai kebayang bahwa ada celah-celah opportunity di mana aja gitu. Nah, Win, sekarang ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus minta saran sebagai orang yang sudah bergelut di industri musik. Kalau Elwin sekarang ditanyain tips buat anak-anak muda gitu kan, yang kepengin istilahnya terjun ke industri musik, apa yang harus mereka lakukan? Ya, kalau ini saya juga udah pernah, kita semua tuh pasti punya mimpi dan punya pertanyaan besar, ini gimana sih caranya survive? Karena banyak orang tuh selalu bilang, wah jadi musisi susah. Dan berapa tahun kita harus coba gitu, berapa tahun sampai kita bisa akhirnya punya client base-nya udah lumayan bisa jalan gitu. Yang pasti ada satu tips yang paling membantu saya, yaitu adalah satu, tumbuh bersama. Jadi kalau misalnya kamu itu adalah penyanyi lah, atau produser lah, atau musisi band lah gitu, jangan berharap bahwa begitu kamu selesai belajar, kamu harus langsung jadi star, harus jadi superstar, harus maunya
oh bayarannya maunya segini atau apa treatmentnya yang didapat harus seperti ini gitu. Kayaknya itu nggak mungkin. Menurut saya itu semua seperti hal-hal lain kita harus mulai dari nol, dan karena musik, apalagi musik untuk film, itu adalah sesuatu yang sangat kolaboratif prosesnya, jadi kita harus tumbuh bersama. Jadi misalnya kayak dulu saya waktu di London, punya teman orang India, belajar kan, bikin film, dia minta, tolong dong, saya masih pelajar juga, tolongin dong film saya gitu, film pelajar. Filmnya juga masih pendek-pendek gitu kan, ya manis apa gitu, dan saya kasih musik saya tolongin gitu-gitu. Dan pelan-pelan akhirnya film ini direkturnya jadi director, sekarang jadi director Hollywood. Ya saya masih ya puji Tuhan gitu kan. Jadi proyeknya dapat juga yang akhirnya filmnya besar. Tapi dulunya kita mulai dari film-film kecil, coba lombanya lomba kecil-kecilan gitu. Dapat nilai bersama gitu. Jadi tumbuh bersama. Itu satu. Yang kedua adalah kalau performer ataupun composer, jangan mencoba untuk jadi yang terbaik, tapi jadilah dirimu sendiri. Jadi jadilah yang paling unik gitu. Kayak saya belajar ini dari waktu saya di London kan, banyak sekali orang juara dunia ya, terutama pemain-pemain instrumen gitu yang ada di sekolah gitu. Susah kalau kita mau bilang, oh saya mau main lebih cepat dari mereka apa? Karena apa? Karena mereka sudah orang dari Rusia, dari Cina gitu. Dari umur 4 mereka harus latihan 4 jam sehari. Umur 5 jam sehari. Umur 6 jam sehari. Umur 6 loh. Ya kita di Indonesia umur 4 masih belajar di TK, masih belajar bahasa, belajar matematika dan sebagainya. Jadi pasti secara fisik itu ada sesuatu yang beda. Tentu tidak mengatakan kita tidak bisa secepat mereka ya, tapi chance-nya untuk menjadi yang tercepat, terlincah, itu ada kemungkinan bahwa orang-orang yang udah memang dari kecil banget belajarnya itu aja gitu, mereka pasti lebih baik. Nah, apa yang bisa kita tawarkan? Itu contoh case ya, tapi kan ada case-case lain. Bagaimana apa yang kita bisa tawarkan untuk bisa di dalam industri itu bisa survive ya, jadi diri sendiri. Apa uniknya kamu gitu? Ya dalam saya punya produk grup musik namanya The Piano Brothers barengan sama orang London namanya Dominic Ferris, dan produk kami itu adalah konser lagu-lagu populer tapi berdasarkan teknik klasik. Jadi kita aransemen original lagu-lagu kita, lagu-lagu yang populer juga untuk dijadikan sebuah konser yang ya pokoknya mainnya susah gitu, karena kan berdasarkan klasik kan, tapi lagunya populer. Nah itu kebetulan kok ada yang tertarik, ada pasarnya, dan bisa membuat kita ya setahun paling enggak 3 bulan, 2 bulan tuh tour around the world. Ya, jadi di Amerika ya ada, di Eropa ya ada, di Asia ada, di Timur Tengah ada. Jadi antara itu aja sih. Wah, jadi menarik ya. Jadi pelajaran yang aku dapat hari ini itu sebetulnya setiap orang itu memang kecenderungannya kepenginnya langsung sukses, langsung jadi star, langsung instan gitu kan. Tapi sebetulnya tidak ada yang bisa menggantikan sebuah proses itu sendiri ya. Semua mesti melalui proses yang harus dilalui ya Win ya. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa kita memang nggak perlu untuk istilahnya ngelihat orang lain, wah orang ini hebat, terus kita berusaha meniru mereka, tapi justru kita harus cari kita tuh apa, karena setiap manusia pada dasarnya memang unik gitu ya Win ya. Oke, thank you banget Win atas ngobrolnya. Ini aku yakin sebetulnya banyak pelajaran yang bisa dipetik dari obrolan kita hari ini, karena pasti banyak juga orang-orang yang belum kebayang satu industri musik kayak apa, dan kedua mereka nggak ngerti harus gimana. Semoga harapannya ngobrol hari ini tuh benar-benar bisa menginspirasi orang-orang yang terutama suka di dunia musik, sehingga mereka bisa berani jadi diri sendiri dan mau menjalani prosesnya gitu ya Win. Iya. Betul, terima kasih Vidion. Oke, ada tips nggak Win buat terakhir, buat anak muda? Tips aja, secara general buat anak muda. Ya, kalau memang untuk masuk ke musik itu jangan bekerja untuk bekerja, tetapi memang karena bekerja karena memang jiwanya tuh di sana gitu. Kan bekerja untuk karya gitu ya. Ya, iya betul. Jadi nanti
dari situ yang lainnya bisa ngikutin. Maksudnya kalau misalnya kamu benar-benar cinta sama musik atau film atau drama atau acting atau apa, itu kansnya berhasil lebih tinggi karena kan kamu benar-benar sayang banget sama produk kamu, sama seni kamu gitu kan. Intinya di situ sih. Oke, sip. Thank you banget, Win. Oke, gitu. Oke, thank you banget ya, Win. Sore hari ini aku belajar banyak dari kamu. Ya, sehat terus, tetap berkarya. Thank you, bye-bye. Thank you, Win. Yang zaman sekarang ya, ini kan namanya musik indie itu lagi, wah ngetop banget. Semakin indie semakin, tapi orang bilang indie itu apa gitu. Nah, indie itu ya, kadang-kadang kita bingung, indie itu apa? Apparently indie itu memang ekspresi dari setiap individu yang mereka bilang ini musik aku kayak gini, seni aku kayak gini. Mereka nggak usah harus ngikutin pasarannya misalnya harus kayak apa ya, kalau zaman sekarang, bukan zaman sekarang ya, kita ngomongin pasaran pop yang harus semuanya kayak Madonna atau semua kayak Britney Spears, kan enggak gitu, tapi kita carinya indie itu yang lain gitu lah. Oke. Jadi ya itu yang bisa ngetop dan ada pasar sendiri yang akhirnya akan ngikutin kamu gitu. Oke. Wah, menarik.